Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Rina Kusmaulandari dari Prawijayan Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Bisnis Analitik dan di sini saya akan share screen cara pengerjaannya. Untuk yang pertama ini ada linear regression. Kita disuruh untuk mencari coefficient of score, coefficient of intercept, dan skor yang di sebelah sini. Langsung saja ke cara pengerjaannya. Yang pertama ada coefficient of score, yaitu caranya sama dengan minus. Lalu kita blok yang skor dari sini sampai ke sini. Lalu kita klik titik koma. Lalu calculation kita blok sama sampai sini. Kalau sudah kita klik titik koma lagi, lalu true titik koma close. Lalu kita tutup kurung, enter. Nah, akan muncul coefficient of score-nya 5,25 sekian. Untuk kita mencari coefficient of intercept-nya, yaitu kita blok dulu duration dan score-nya dari sini sampai ke sini, lalu ke insert, ke chart, kita ke scatter, lalu kita klik yang warna biru, kita klik kanan ke thread line, itu kita kasih warna. Nah, saya ulangi lagi. Lalu ke display efek cat, lalu warnanya kita ubah merah, dan ininya kita perbesar. Maka dari itu di sini ditemukan yaitu coefficient of intercept-nya yaitu 67,162. Kita pindah ke sini, 67,162. Itu kita cari skornya yang ini, yang kosong ini, dengan rumus yang sudah kita cari. Langsung saja ke cara pengerjaannya, itu sama dengan 5,2503 kita kalikan dengan duration yang di depannya ini, lalu kita tambahkan dengan 67,162, kita enter. Nah, sudah muncul hasil dari skor. Kita hilangkan desimalnya, kita drag ke bawah. Inilah hasil dari regression yang kita cari. Sekian, terima kasih. Hilangkan saja simbol desimalnya, lalu kita drag ke bawah. Lihat skor yang dimiliki oleh para atlet yang belum kita isi. Nah, seperti itu untuk menganalisis
sini ada data dari linear regression hypothesis. Kita disuruh untuk menganalisis data-data yang ada di sini. Pertama kita ke data, lalu data analyze. Jadi kita pilih yang regression. Oke. Lalu yang ini kita blok, kita hapus dulu. Kita blok yang sebentar. Ini kan input year range, kita input ya keputusan pembelian, kita blok dari sini ke sini. Lalu kita klik ini, terus yang bawahnya ini inputs X range, kita hapus dulu. Lalu uh, kita blok data iklan radio, digital marketing, dan iklan koran. Kita blok dari sini ke sini. Assalamualaikum. Lalu kita klik yang label, kita pencet oke. Okay. Sini muncul hasil dari summary output, karena ada regression statistik, ANOVA, dan koefisien. Ini kita rapikan dulu. Kita rapikan dulu. Kita blok yang X square. Kita kasih warna kuning. Lalu yang ini yang signifikan F kita blok, lalu kita kasih warna kuning. Lalu yang ini ya value kita blok, lalu kita kasih warna kuning. Nah setelah itu kita kasih kita jelaskan maksud-maksud dari hasil yang di sini, di sebelah sini. Kita ini lalu kita klik yang ini, kita kasih warna kuning. Kita klik yang ini, lalu yang ini, yang ini. Setelah itu kita copy paste di sini. Nah, dari nilai R square menunjukkan nilai sebesar 0,5705 atau sebesar 57,05%, yang berarti bahwa variabel keputusan pembelian atau Y dalam penelitian ini sebesar 57,5 yang ada dalam penelitian ini, sedangkan sisanya 42,9% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Selanjutnya yang ANOVA, signifikan F. Kita ulang dulu ya. Dilihat dari data ANOVA didapatkan signifikan F sebesar 0,046
yang dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara stimulan atau persamaan ketika variabel independen dalam penglihatan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel pembelian, yaitu variabel Y, yaitu p-value yang sama. Nah, jadi penjelasannya, iklan radio atau X1 itu variabel X1 memiliki nilai koefisien sebesar 0,1974 dan nilai p-value sebesar 0,642 yang dimana nilai p-value tersebut lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 secara parsial atau secara terpisah memiliki pengaruh yang positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian konsumen. Lalu digital marketing atau X2, variabel X2 memiliki koefisien sebesar 26,670 dan p-value sebesar 0,07 yang dimana p-value tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1 secara parsial atau secara terpisah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Lalu iklan koran atau X3, variabel X3 memiliki koefisien sebesar 1,599 dan p-value sebesar 0,637 yang dimana nilai p-value lebih besar dan dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X3 secara parsial atau terpisah memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap variabel keputusan pembelian. Nah, seperti itulah penjelasan dari linear regression hypothesis. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencari uh, mengolah data yang ada di sini, data linear regression hypothesis menggunakan SPSS. Itu yang pertama kita blok dulu semua data di sini, kecuali yang atas sini. Jadi yang diblok dari sini sampai ke sini. Saya ulangi. Kita copy, kita pindah ke aplikasi SPSS. Mengolah data SPSS. Kita blok di sini. Kita paste maksud saya. Ini kita ganti dulu. Nah, ini sudah muncul data-datanya. Kita ke variable view. Kita ubah namanya ini menjadi X1, lalu X2, lalu X3, lalu yang terakhir itu Y. Dan di label sini yang pertama itu ada iklan radio, iklan marketing, lalu koran, iklan koran, dan yang bawah itu keputusan pembelian. Setelah itu kita ubah measure-nya ke scale.
Nah, kalau sudah kita ke variable view, kita ke data view, lalu analyze, kita ke regression, kita pilih linear, yang dependennya itu yang keputusan pembelian, lalu yang semuanya ini ke dependent. Nah, kalau sudah kita ke plot, lalu y-nya spreadsheet, dan x-nya zipred. Kita centang semua ini, history dan normal, lalu kita klik continue, lalu kita klik save, kita checklist yang ini, on study standardized, lalu continue. Nah, kalau sudah kita oke. Okay. Nah, ini dia dan ini hasilnya itu eh, semua itu mempengaruhi ya. Nah, eh, koefisiennya itu semuanya tuh hmm, lebih dari 0,2. Jadi itu signifikan mempengaruhi keputusan pembelian. Lalu di sini juga ada ANOVA dan ini semua. Sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan mengerjakan eh, soal data logistis regression binary. Pertama kita copy dulu data yang ada. Di sini ada data X dan subscribe. Kita copy, kita pindah ke SPSS. Kita copy di sini. Kalau kita ke variable view, kita ganti namanya menjadi X, umur, dan subscribe. Nah, sebenarnya kita ganti 0. Lalu labelnya kita uh, lalu kita measure-nya kita ganti scale, lalu yang subscribe itu nominal. Setelah itu kita ganti, kita tambahkan values maksud saya. Uh, di sini kita tulis angka 0, lalu labelnya ini subscribe, kita add, lalu yang kedua angka 1 itu subscribe. Oke, lalu kita add, lalu kita oke. Kita ke analyze, regression, kita ke binary logistik. Nah, kita masukkan di subscribe-nya ke dependent, lalu X-nya ke sini,
Yaitu kita ke save, kita centang yang probabilitas dan group membership, kita continue. Lalu yang option, kita centang semua. Untuk the event XB ini boleh dicentang, boleh tidak. Itu kita continue. Kalau sudah, langsung bisa di OK. Nah, beginilah hasil dari outputnya. Nah, ini ada processing summary, ada missing case-nya 0, include analyze-nya 41, screen. Dan ini uh, no subscribe-nya 0 dan subscribe-nya 1. Dan ini semua hasil dari data yang sudah kita input tadi. Sekian, terima kasih. Nah, di sini saya akan menganalisis machine learning. Di sini ada data IQ, gender, teliti, personality, kanker, gelar, matematika, Ardita Head, dan performanya. Di sini uh, kita berperan sebagai HRD yang akan merekrut karyawan baru. Nah, untuk mencari kandidat yang sesuai untuk dijadikan karyawan, maka perlu kita analisis dan cari mana kandidat yang paling sesuai. Yang pertama kita ke analyze, kita pilih neutral network, kita pilih multiplayer perception, lalu intelligent skor, performanya kita klik di sini, lalu yang lainnya di covariates. Nah, itu ke partition kita abaikan, arsitektur juga kita abaikan, training kita abaikan, outputnya kita centang yang ini, lalu save-nya kita pilih yang ini, exportnya kita abaikan, optionnya kita abaikan, yaitu kita oke. Paling ekspor variabel yang penting.
ini. Lalu Burung. Nah, di sini sudah muncul output yang kita cari. Di sini ada trainingnya 70%, lalu testingnya 30%. Jadi ini ada modul summary-nya yang hasilnya sekian. Dan ini tuh kurang valid ya untuk mencari 15 yang belum terisi tadi. Jadi kita kembali lagi ke file yang tadi, ke SPSS-nya tadi. Lalu kita kurangi ini semua, kita kurangi dan menyisakan IQ dan pengalaman kerja saja. Setelah itu kita oke. Nah, hasilnya tuh seperti ini. Trennya menjadi 42,222 dan testingnya yaitu 15,213. Kita kembali ke file yang di SPSS yang tadi. Nah, yang tadi kan ini yang kosong ya. Nah, sekarang tuh sudah muncul hasilnya. Jadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa eh, calon pekerja nomor 114 dan 115 itu cocok atau sesuai untuk direkrut karena hasilnya itu 10 gitu. Nah, sekian tutor pengerjaan machine learning dari saya. Sekian, terima kasih.